atau kegiatan ini dilakukan untuk Indonesia, Pak? Penanaman jagung melalui ISA PT Indoditas Jutaraya. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu dan undangan di lahan ketahanan pangan Kodam 6 Mulawarman, Serangsang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati para asisten Kasdam, para Kabalakdam 6 Mulawarman yang hadir, Komandan Kodim 0905 Balikpapan, para perwakilan atau Kapolsek Balikpapan yang hadir, terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak. Kemudian General Manager Pupuk Kaltim, kemudian Bapak Jumanan Tarigan, Bapak hadir ya. Kemudian ada Kepala Dinas Pertanian Balikpapan, kemudian General Manager Pertamina Balikpapan atau yang mewakili, Kepala SKK Migas Balikpapan, kemudian ada Ketua IOB Balikpapan, Kepala Cabang BRI Balikpapan, Kepala Cabang BNI Balikpapan, Bank Mandiri Balikpapan, Panglima Kodam, Panglima kita mengambil langkah strategis di dalam mensejahterakan masyarakat dengan mengembangkan konsep ketahanan pangan terintegrasi di wilayah jajarannya sebagai tindak lanjut mengimplementasikan perintah harian Bapak Kasat. Jadi Bapak-Bapak untuk diketahui dari 7 perintah harian Bapak Kasat ada 2 perintah atau 2 poin yang menjadi dasar atau menjadi basis kita bekerja, yaitu perintah harian yang ke-6 bahwa tentara harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan solusi bagi kesulitan masyarakat di sekelilingnya. Yang ke-6, tentara bukan hanya hadir berikan solusi, tapi juga berikan dampak, ya, memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat. Inilah langkah konkretnya apa yang kita lakukan ini. Jadi bukan hanya melulu hadir berikan solusi, itu kesannya seperti teoritis, tapi ini realitasnya ini sekarang kita melaksanakan. Kami tentara ini bersama-sama dengan bapak-bapak yang menjadikan tempat kami untuk bisa benar-benar mensejahterakan masyarakat di sekeliling lingkungan satuan-satuan kami. Konsep ini akan dikembangkan di lahan Kodam 6 dengan pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani. Oleh karena itulah, nanti sekarang mungkin langkah awal yang 3 hektar ini, nanti begitu masuk ke langkah yang kedua yang 7,7 hektar, kita sudah mengundang 25 orang perwakilan dari 25 kodim di Kodam 6 Mulawarman ini untuk menjadi mempelajari apa yang dilakukan PT Indoditas dalam mengolah lahan, sehingga kita punya kader. Nanti setelah selesai, waktunya 4 bulan itu, betul ya Pak ya, 4 bulan ya. Selesai, mereka kembali nanti ke satuannya masing-masing, dialah nanti yang menjadi sumber informasi bagi kodim-kodim di jajaran Kodam 6 Mulawarman. Jadi seperti itu. Berawal pada tahun 1977. Saat itu Gubernur Kaltim, Bapak A. Wahab Sahrani, menyerahkan lahan seluas 1000 hektar kepada Pangdam 6 Mulawarman berlokasi di kilometer 8, Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara. Luas lahan keseluruhan 1000 hektar, lahan awal luas 470 hektar. Lahan tahap pertama 100 hektar, tahap kedua 150 hektar, dan tahap ketiga 220 hektar yang diperuntukkan pencadangan lokasi resettlement bagi prajurit Kodam 6 Mulawarman yang sudah pensiun dan ingin tinggal di Balikpapan.
Kodam 6 melakukan pembukaan kawasan food estate dan sekaligus menjaga dan mengamankan aset TNI Angkatan Darat agar tidak dikuasai pihak lain, sekaligus mendukung ketersediaan pangan di Provinsi Kaltim yang diproyeksikan menjadi otot dari ibu kota negara kita. Kami sampaikan bahwa konsep food estate Agro Mula Warman di lahan seluas 470 hektar akan terdapat beberapa komoditi ketahanan pangan terintegrasi yang dikembangkan dalam satu kawasan, diantaranya kebun jagung seluas 75 hektar, kebun durian 10 hektar, kebun alpukat 10 hektar, peternakan sapi 5 hektar, kolam ikan kurang lebih 1 hektar, dan pertanian terintegrasi dengan perkebunan dan peternakan lainnya. Khusus untuk penanaman awal jagung hari ini berada di lahan 3 hektar sebagai lahan pemberdayaan masyarakat dengan kelompok tani sebagai penggarap dan pendampingan oleh PT Indoditas Dutaraya. Selain itu sudah pula disiapkan lahan 7,7 hektar sebagai lahan inkubator untuk mencetak para babinsa di jajaran Kodam 6 Mula Warman agar mampu menerapkan penanaman jagung melalui ISAT PT Indoditas Dutaraya. Selanjutnya, sambutan CEO Indoditas Dutaraya kepada yang terhormat Bapak Firly, kami silakan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kapok Samli, yang terhormat Asintel, Kasdam, Aslo Kasdam, dan seluruh jajaran Kodam 6 Mula Warman beserta Pak Dandim. Yang saya hormati perwakilan dari Pupuk Kaltim, Dinas Kota Balikpapan, dan perwakilan bank. Yang utamanya yang terhormat para petani yang hari ini hadir pagi-pagi. Terima kasih banyak. Ada kawan saya juga, Pak Gatot. Salam hormat. Izinkan hari ini saya menyampaikan beberapa laporan kepada Bapak-Bapak sekalian. Kalau kegiatan ini dilakukan untuk Indonesia, Pak. Jadi ini semua untuk kita semua, untuk rakyat Indonesia. Kita ketahui bahwa ketahanan pangan itu adalah menjadi isu yang sangat penting dalam melanjutkan keberlangsungan hidup manusia. Apabila kita tidak memiliki cadangan pangan atau tidak memiliki stok makanan, maka kita ini akan susah. Kita beserta keturunan kita akan susah. Sehingga yang perlu kita laksanakan adalah berbuat sesederhana mungkin, secara konkret, apa yang bisa kita ciptakan dalam rangka mempersiapkan ketahanan pangan untuk negara ini. Alhamdulillah isu ini disambut baik dan konkret oleh kawan-kawan dari Kodam 6 Mula Warman yang langsung saja membuat elaborasi dan kolaborasi beserta mengakselerasi strategi kepada stakeholder yang ada, didukung dengan para pemangku kepentingan. Alhamdulillah Pupuk Indonesia itu punya program makmur, Pak. Program makmur adalah sebuah gagasan yang mengelaborasikan antara semua stakeholder yang terkait dengan bagaimana menciptakan ekosistem di bidang pertanian. Jadi udah ada petani, ada lahan, di situ ada distributor, kemudian ada petani pembudidaya yang dibina, nanti ada kehadiran bank di situ, kemudian nanti ada pembelinya, ada pengawalan juga. Sehingga apabila ini berputar, maka ini akan menciptakan ekosistem yang dapat membuat kita ini semakin siap lagi untuk mempersiapkan cadangan pangan. Nah, mudah-mudahan karena kawan-kawan bank ada di sini bisa ikut serta mendengar bahwa kehadiran dari bank untuk mensupport kredit usaha tani itu sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Karena pada waktu petani baru mau memulai, tidak punya pengalaman, ini susah sekali menerima fasilitas kredit usaha rakyat. Kan kita lihat nih di negara ini, saya baca di internet, negara ini mempersiapkan 90 triliun
untuk kredit usaha rakyat di bidang pertanian. Begitu kita pandemi kemarin ditingkatkan lagi untuk pemulihan ekonomi nasional. Tetapi itu tidak dapat diserap oleh petani baru, Pak. Ini jadi masalah. Jadi kalau kita bercita-cita jadi petani, belum punya pengalaman, nggak ada modal, ini susah. Nah, ini harus dijawab dengan semua pihak. Bagaimana caranya agar kelak petani-petani yang mau melaksanakan dan punya komitmen yang sungguh-sungguh sudah dikawal, dibina, dilindungi ekosistemnya, mendapatkan perhatian khusus dari bank untuk mendapatkan kredit usaha rakyat di bidang pertanian untuk petani. Ini harapan-harapannya, Pak. Setelah itu, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kali ini, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapok Sahli, secara komprehensif itu semua sangat baik dan bisa dilaksanakan karena udah ada kehadiran bank di sana. Seperti itu. Mungkin itu saja, Pak, yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa damai ya. Selamat siang, saya Bapak Mutarom dari kelompok Tani Asri Biru yang bertempat tinggal di RT 60. Sekarang sedang berada di agro program Pusat Merdeka Pangan Sistem Agrowisata, yaitu pencanangan penanaman jagung, ketahanan pangan, dan sekarang kita sedang dipandu oleh Indoditas. Saya sangat bangga, senang sekali karena kita ada yang membimbing. Selama ini kita jadi petani, terutama saya tadinya bukan petani. Setelah ada ini saya sangat senang, ada bimbingan, terus ada subsidi, dan di sini kita istilahnya orang Jawa modal dengkul ya. Jadi kita di sini tinggal semangat dan semangat dengan bimbingan Indoditas. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih sukses dan tanaman kita itu menghasilkan rupiah demi rupiah, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mudah-mudahan dari pemerintah juga akan peduli dengan adanya petani. Saya juga pernah merasakan, saya ketemu pertanian sebelum saya jadi kelompok tani. Saya tanya, saya kapan bisa beli pupuk? Bapak tidak punya anggota, tidak jadi anggota, jadi kita nggak bisa. Permasalahan kita di situ. Sedangkan kita mau beli pupuk non subsidi, harganya mahal. Jadi dengan adanya program ini, mudah-mudahan teman semua di sini akan lebih maju dan lebih semangat. Dari PT Petrus Sedang Gresik untuk wilayah Kalimantan Timur, kesan-pesannya yang pertama, kami antusias untuk mengikuti acara penanaman perdana jagung hibrida R7 bersama dengan bibit dari Raja, kemudian pupuk dari Pokaltim. Kemudian kami di sini Petrus Sedang sendiri sebagai supporting system untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman jagung. Terima kasih. Kami dari SKK Migas perwakilan Kalimantan dan Sulawesi pagi ini dapat satu kehormatan dari Bapak Pangdam di sini untuk mengundang kita melihat bagaimana kerjasama Kodam Mula Warman di sini dengan para petani dalam rangka menggarap lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif. Ini sesuatu yang luar biasa. Kami melihat kerjasama seperti ini membantu para petani kita untuk bisa hidup mandiri, untuk bisa mendapatkan penghasilan yang baik, ya, dalam rangka bersama-sama kita menjaga ketahanan pangan, distribusi pangan yang cukup, apakah di Kota Balikpapan, di Kalimantan Timur, atau bahkan mungkin di luar provinsi ini. Area yang sangat luas ini, ya, kelihatannya memang sangat menjanjikan ke depan. Dan kami melihat ada potensi mungkin dari SKK Migas bersama dengan teman-teman dari perusahaan minyak yang beroperasi di Kalimantan dan Sulawesi. Model kerjasama seperti ini barangkali bisa juga kita terapkan di tempat kerja para perusahaan minyak dengan para petani-petani di lingkungan di mana mereka beroperasi, sehingga kita bisa memberikan kail yang lebih bagus kepada para saudara-saudara kita
untuk bisa mendapatkan penghasilan yang baik, yang sifatnya jangka panjang, sustainable, dan memberikan manfaat yang besar juga dan luas bagi masyarakat. Jadi tidak hanya memberikan charity, tetapi juga memberikan opportunity kepada para petani-petani kita. Nah, mudah-mudahan contoh yang sudah diberikan oleh Kodam Pulau Warman di sini itu bisa menjadi lesson learned kepada kami untuk kami coba melihat opportunity ini untuk kemungkinan bisa kita kembangkan di area di mana kami bekerja. Untuk mengetahui dan melihat bagaimana proses-proses ini selanjutnya dan pengembangannya, jangan lupa tekan tombol lonceng, subscribe, dan follow. Juga kita butuh komentarnya terkait ulah kita ini. Demikian, kita sampaikan. Salam. Merdeka Pangan! Merdeka!